Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tunisia merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Maghrib, Afrika Utara. Negara ini memiliki karakteristik budaya dan sejarah yang kaya, serta geografis yang berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah utara. Dari total populasi sebesar 12,26 juta jiwa, sebanyak 98% penduduknya menganut agama Islam, sehingga menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dan agama resmi bagi negara ini. Kendati mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tetapi kenyataannya, di era modern, baru sejak tahun 2011 penduduk Tunisia bisa bebas menunjukkan identitas sebagai Muslim. Sebelumnya, pemerintah Tunisia mengeluarkan dekret yang melarang hijab dipakai di sekolah ataupun kantor pemerintah. Presiden Tunisia saat itu, yaitu Zainal Abidin bin Ali, menyebut hijab sebagai bagian dari busana kolot yang masuk ke Tunisia tanpa diundang. Penggunaan hijab juga diklaim oleh pemerintah, didorong oleh para ekstremis yang ingin mengeksploitasi agama untuk tujuan politis. Zainal Abidin bin Ali adalah seorang mantan presiden Tunisia yang memerintah dari tahun 1987 hingga 2011. Pada masa pemerintahannya, dia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter. Selama masa pemerintahannya, ada serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan praktik keagamaan, termasuk pengawasan terhadap pakaian beragama, sehingga menyebabkan wanita muslimah dilarang mengenakan hijab di tempat-tempat kerja pemerintah atau di sekolah-sekolah umum. Kebijakan ini menuai kontroversi dan protes dari sebagian besar masyarakat yang mempraktikkan Islam di Tunisia. Kendati demikian, setelah revolusi Arab Spring yang terjadi pada tahun 2011, umat Muslim di Tunisia berani menunjukkan identitasnya dengan atribut-atribut keagamaan. Banyak wanita di Tunisia, yang sebelumnya merasa terbatasi oleh larangan hijab sebelum revolusi, sekarang dapat mengenakan hijab secara bebas, tanpa takut tindakan represif dari pemerintah. Beberapa individu, bahkan lebih terbuka dalam mengekspresikan identitas agama Islam mereka, dalam gaya berbusana, praktik keagamaan, dan partisipasi dalam aktivitas keagamaan. Selain itu, pasca revolusi, partai politik Islam seperti Partai An-Nahdah memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik Tunisia. An-Nahdah adalah partai politik Islam yang mendapatkan dukungan besar di Tunisia dan memainkan peran penting dalam pemerintahan pasca revolusi. Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok Islam untuk terlibat dalam proses politik secara lebih terbuka. Tunisia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Namun, di tengah kekayaan budaya dan tradisi khas negara ini, terlihat adanya dinamika unik dalam penerapan ajaran Islam. Sebagai sebuah negara Arab yang telah lama bersentuhan dengan berbagai budaya selama perjalanan sejarahnya, kehidupan masyarakat Tunisia memiliki kompleksitas tersendiri. Dinamika semacam ini menjadi perhatian utama ahli hukum Islam di Tunisia dalam menetapkan fatwa-fatwa mereka. Dalam upaya menghasilkan fatwa yang relevan dan dapat diaplikasikan, para ulama ini menerapkan pendekatan yang melibatkan dialog antara teks-teks agama dengan tujuan praktis, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai al-jam'u baina al-nusus wa maqasidiha. Mereka juga berusaha menjembatani teks agama dengan budaya dan dinamika kehidupan masyarakat yang sedang berkembang. Pendekatan semacam ini mencerminkan inti dari studi-studi hukum Islam atau usul fikih. Tujuan syariat Islam terhadap hukum-hukum parsial yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya adalah menciptakan keadilan atau tahqiq al-adalah asy-syariah. Salah satu hal menarik yang patut diketahui tentang Tunisia
adalah pelaksanaan salat Jumat yang unik, dengan penjadwalan dalam 3 gelombang waktu yang berbeda. Salat Jumat di Tunisia dimulai pada awal waktu sekitar pukul 12.30, diikuti oleh pertengahan waktu yang dimulai pukul 14, dan akhir waktu yang dimulai sekitar pukul 15, atau menjelang waktu salat asar. Penjadwalan 3 gelombang ini merupakan suatu sistem yang diatur oleh pemerintah, dan memungkinkan umat muslim di Tunisia untuk memilih waktu salat Jumat yang paling sesuai dengan jadwal dan aktivitas mereka. Pembagian jadwal salat Jumat di Tunisia merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah menunjuk masjid yang akan menggelar salat Jumat pada setiap gelombang waktu. Penunjukan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, di antaranya adalah lokasi geografis masjid tersebut. Misalnya, masjid yang berada di kawasan keramaian seperti pasar, umumnya menjadikan gelombang kedua atau ketiga sebagai waktu pelaksanaan salat Jumat, seperti yang terjadi di Masjid Al-Halq yang berlokasi di dekat pasar tradisional. Sementara itu, Masjid Agung Zitouna yang berada di dekat kawasan perkantoran biasanya menggelar salat Jumat pada gelombang pertama, mengingat jam istirahat kantor biasanya berlangsung dari pukul 12.30 hingga pukul 14. Di kawasan pedesaan, mayoritas masjid juga menggelar salat Jumat pada gelombang pertama. Dengan adanya pembagian waktu salat Jumat seperti yang diterapkan di Tunisia, berbagai urusan yang sangat penting yang seandainya harus ditunda, tidak lagi menjadi kendala yang sulit diatasi. Demikian juga, acara-acara resmi tidak perlu dihentikan secara tegas pada pukul 12.30. Sebaliknya, mereka dapat berlanjut hingga pukul 14, atau bahkan hingga pukul 15, tanpa perlu khawatir terlambat untuk mengikuti salat Jumat. Sistem penjadwalan yang fleksibel ini menciptakan keseimbangan antara menjalankan aktivitas sehari-hari dan pelaksanaan ibadah, sehingga memungkinkan setiap individu untuk memprioritaskan keduanya sesuai kebutuhan. Kebijakan pemerintah ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi umat Islam. Setiap individu memiliki kelenturan untuk memilih waktu salat Jumat yang sesuai dengan jadwal serta aktivitas mereka. Prinsip ini selaras dengan konsep adamul haraj atau tidak menyulitkan, yang menjadi salah satu karakteristik utama serta tujuan syariat Islam, di mana agama ini mendorong kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam menjalani ibadah dan aktivitas sehari-hari. Tunisia dikenal sebagai negara yang terbuka bagi segala peradaban, memiliki sejarah yang kaya selama berabad-abad. Negara ini telah menjadi saksi bisu bagi berbagai peradaban yang menakjubkan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada tahun 1100 sebelum Masehi, suku Berber pertama kali mendiami tanah ini. Setelah itu, Tunisia mengalami serangkaian perubahan kepemilikan yang mencakup periode kedatangan Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi di pesisir, diikuti oleh Kekaisaran Vandal pada tahun 439 Masehi, yang mewakili keberadaan Jerman kuno. Pada tahun 534 Masehi, tanah Tunisia jatuh ke tangan peradaban Bizantium. Puncak perubahan datang pada tahun 670 Masehi, ketika Islam tiba dari lembah gurun pasir yang tak berujung, dan menguasai tanah Tunisia. Dampaknya masih terasa hingga saat ini, dengan Islam menjadi bagian integral dari budaya serta sejarah Tunisia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.